Halo Sobat Belajar, kembali lagi bersama kami Mega di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kakak akan sama-sama ngajak Sobat Belajar buat kita belajar tentang materi UTBK yaitu elastisitas. Elastisitas itu apa sih Kak? Jadi elastisitas itu sebuah hukum yang ada di dunia ekonomi. Ibaratnya nih kalau kita menaiki sebuah kayak karet itu kan elastis ya. Semakin ditarik dia semakin elastis gitu. Nah, sebenarnya hukum elastisitas ekonomi sama elastisitas yang ada di fisika itu nggak jauh beda kok. Tapi bedanya di sini kita akan membahas hubungan antar elastisitas ke dunia ekonomi. Oke, di sini sebelum kita masuk ke materi, kakak akan berbagi tips nih ke sobat belajar di rumah mengenai manajemen waktu. Di sini kenapa kakak namain manajemen waktu gerbang kesuksesan. Jadi, menurut Haynes tahun 1994, pengelolaan waktu secara efektif dan efisien dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Nah, di sini ada 4 langkah di sobat belajar. Yang pertama yaitu perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengkoordinasian. Dan yang keempat, pengawasan waktu. Jadi, manajemen waktu di sini tuh penting banget nih untuk sobat belajar buat akhirnya menumbuhkan semangat belajar gitu, apalagi menjelang UTBK gitu kan, dimana sobat belajar tuh harus punya siasat gitu, siasat tersendiri supaya cara belajar sobat belajar tuh kayak nyaman, terus bisa bikin sobat belajar jadi tambah semangat. Nah itu tips dan triknya itu harus ditumbuhkan oleh diri sobat belajar sendiri. Nah ini mungkin kakak mau sharing-sharing sedikit ya pengalaman kakak gitu, bagaimana akhirnya membuat waktu belajar kakak itu terasa menyenangkan, terasa lebih enteng aja gitu. Nah ini menggunakan manajemen waktu. Jadi di sini menurut Haynes yang langkah pertama itu perencanaan. Jadi perencanaan waktu di sini tuh sobat belajar harus bikin plan atau list gitu. Jam sekian mau ngapain? Misal jam 7 waktunya untuk sarapan. Terus jam 8 waktunya untuk belajar sampai jam 11 siang. Kemudian jam 12-nya rehat. Mungkin yang agama Islam bisa sholat zuhur kayak gitu. Nah atau yang lainnya intinya jam 12 dikasih waktu jeda untuk istirahat. Jangan sampai sobat belajar kasihkan belajar sampai lupa waktu. Nanti itu bisa bikin kelelahan dan bikin burnout di otak. Itu bisa bikin salah satu penghambat gitu menurut kakak. Karena ketika otak kita burnout, nantinya ketika kita mau berpikir, menuangkan ide-ide atau kreativitas, apalagi ekonomi, ngitung-ngitung kan ya, nanti malah nggak konsen. Jadi harus tahu kapan waktunya istirahat, harus tahu kapan waktunya memulai gitu. Jadi otak juga butuh istirahat buat biar fresh, jangan sampai burnout. Selanjutnya pengorganisasian. Setelah direncanain tadi, dibikin list kira-kira jadwal sama 1 hari mau ngapain. Kemudian selanjutnya sobat belajar harus bisa mengorganisasikan waktu. Mengorganisasikan waktu di sini yaitu membagi waktu porsi gitu. Setelah bikin list kemudian membagi waktu. Dan tadi kakak jelasin ya, kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat, bahkan kapan waktunya main. Belajar UTBK juga sobat belajar harus butuh main, butuh refreshing. Kenapa? Biar nggak kecapean gitu. Jadi biar nggak full mikirin belajar terus. Yang dihadapin angka-angka terus, yang dihadapin rumus-rumus terus. Atau misalkan teori-teori gitu. Ada teori di sejarah gitu kan banyak ya, atau sosiologi. Nah, jangan sampai kelelahan dan itu malah bikin rencana-rencana sobat belajar nih saat merencanakan waktu itu jadi acak adul, jadi berantakan kayak gitu. Jadi setelah perencanaan kemudian pengorganisasian, membagi-bagi waktu tadi. Nah selanjutnya yaitu pengkoordinasian waktu. Setelah diorganisasikan, dibagi-bagi, harus bisa dikoordinasi nih. Mungkin cara mengkoordinasinya ini sobat belajar bisa kalau kakak cara untuk mengkoordinasikan waktu di sini butuh ibaratnya butuh seorang koordinator atau mungkin pengingat. Kakak bisa pakai timer. Misalkan jam 1 waktunya istirahat. Ya udah, stop belajar, kemudian fokus istirahat sampai jam 3 tuh misalkan, atau sampai jam 2 lah. Lumayan kan itu buat istirahat ya. Biar otak tuh jadi fresh gitu loh sobat belajar.
Nah, itu salah satu contoh pengkoordinasian waktu. Mungkin versinya Sobat Belajar beda lagi nih. Jadi dipakai atau disesuaikan berdasarkan versi masing-masing gitu. Jadi dibawa berdasarkan apa ya, kenyamanan masing-masing. Karena setiap versi masing-masing pribadi itu pasti beda. Kakak lebih cenderung untuk belajar di waktu pagi karena masih fresh. Tapi ada orang lain yang cenderung belajar di waktu malam karena menurut mereka mungkin waktu malam itu lebih kondusif gitu. Ketika orang-orang tidur, dia berbelajar gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing. Selanjutnya itu pengawasan waktu. Harus diawasi waktunya. Disiplin itu kunci utamanya. Kalau ingin membuat sebuah waktu agar bisa memanajemen waktu ini dengan baik, kuncinya disiplin. Jadi setelah perencanaan dan list yang udah dibikin, Sobat Belajar harus disiplin nih. Kalau waktu istirahat, ya udah istirahat. Jangan dipaksain buat belajar. Dan kalau waktunya untuk mulai lagi, jangan ntar dulu deh main HP dulu. Ntar dulu deh ngecek sosmed dulu kayak gitu. Nah, itu biasanya nih penyakit-penyakit anak zaman sekarang kayak gitu. Jadi mereka lupa mengawasi waktu dan lupa disiplin gitu. Nah, seluruh manajemen waktu yang tadi kakak sharing, balik lagi ke kalian. Nyamannya versi yang mana gitu. Mungkin dari keempat ini kalian punya versi kalian masing-masing, dicoba. Jadi nggak ada alasan buat nggak bisa nih, aku nggak bisa belajar, aku nggak bisa fokus. Bukan nggak bisa, tapi karena Sobat Belajar belum nyoba gitu. Semua hal yang bisa itu karena terbiasa. Jadi dibiasakan untuk disiplin terhadap waktu, bisa dibiasakan untuk membuat sebuah perencanaan yang matang. Fungsinya apa? Biar ketika nanti Sobat Belajar menjalani rutinitas, terus berdasarkan perencanaan. Dan ketika membuat perencanaan ini, pastikan ada goals yang ingin dituju, goals yang ingin dicapai. Manajemen waktu goalsnya apa sih gitu? Misalkan Sobat Belajar membuat manajemen waktu untuk bisa mengefisiensikan waktu belajar menjelang UTBK. Berarti goals dari manajemen waktu ini yaitu Sobat Belajar bisa mengerjakan soal-soal UTBK dan bisa fokus itu. Nah, tadi kakak udah share tips mengenai apa itu manajemen waktu nih. Nah, selanjutnya kakak mau ajakin Sobat Belajar buat yuk kita kenalan dengan elastisitas. Jadi elastisitas itu kuantitas dan harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan pasar yang merupakan pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran. Peranan masing-masing kurva tergantung pada seberapa jauh respons harga terhadap jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan. Nah, respons jumlah yang diminta dan ditawarkan terhadap perubahan harga disebut elastisitas. Kita garis bawahi di sini. Elastisitas berarti respon jumlah yang diminta dan ditawarkan terhadap perubahan harga. Gitu. Jadi, hukum elastisitas itu erat kaitannya sama hukum permintaan dan kurva permintaan dan kurva penawaran. Selebihnya nanti akan kita pelajari bareng-bareng ya setelah slide ini. Intinya itu, jadi elastisitas itu yaitu ketika suatu penawaran mengalami ketika suatu penawaran ini terjadi kenaikan atau penurunan itu disebabkan oleh perubahan harga, ataupun ketika permintaan mengalami kenaikan atau penurunan disebabkan oleh perubahan harga. Nah, responsnya itu disebut elastisitas. Sampai sini mungkin kakak berharap Sobat Belajar udah paham ya tentang elastisitas itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, di sini kakak akan jelasin apa itu elastisitas permintaan. Tadi udah dijelasin di awal, yaitu ada dua elastisitas, permintaan dan penawaran. Ada kurva permintaan dan kurva penawaran. Ini penjelasannya. Elastisitas permintaan sering disebut sebagai elastisitas harga atau price elasticity of demand. Nah, ini mengukur persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga barang itu sendiri. Jadi, kita pengen tahu nih, ketika misalkan contoh kakak kasih kasus, harga cabai di pasar itu naik. Tadinya 10.000,
Contoh ya, 10.000 per kilo naik jadi 50.000 per kilo. Itu kan naiknya signifikan ya. Nah, ternyata kenaikan harga cabai itu mempengaruhi jumlah permintaan cabai di pasaran. Jadi, respons atau persentase perubahannya itu dinamakan elastisitas permintaan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada rumus nih Sobat Belajar. Ini rumus untuk menghitung elastisitas permintaan. ED sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P. Atau singkatnya, ED sama dengan delta Q dikali P dibagi delta P dikali Q. Gitu. Nah, ini ada keterangannya. ED itu elastisitas permintaan, elasticity of demand. Gitu. Demand ada di permintaan. Jadi, kata kuncinya kalau mau ingat permintaan atau penawaran, bedanya permintaan itu D, yaitu demand gitu. Nah, di sini Q atau kuantitas sebelum perubahan harga, quantity. P di sini harga awal yaitu price. Delta Q yaitu perubahan jumlah yang diminta. Itu biasanya delta Q itu yaitu Q2 dikurangin Q1. Selisih gitu. Selisih antara Q2 dikurang Q1. Kemudian delta P juga sama. Selisih antara P2 dan P1. Nah, selanjutnya ini penjelasan mengenai elastisitas penawaran. Nggak beda jauh sebenarnya sama elastisitas permintaan. Intinya tuh elastisitas itu untuk mengukur seberapa besar persentase respons atau kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Kalau tadi jumlah barang yang diminta, kalau ini jumlah barang yang ditawarkan. Nah, berarti elastisitas permintaan itu erat kaitannya sama konsumen. Karena konsumen itu kan permintaan ya, dia ibaratnya dia erat kaitannya sama hukum permintaan. Sementara kalau penawaran itu erat kaitannya dengan produsen. Nih, penawaran. Nah, ini nih Sobat Belajar. ES sama dengan produsen, ED sama dengan konsumen. Biar Sobat Belajar tuh gampang gitu menemukan kata kunci. Selanjutnya di sini ada rumus gitu. Rumus untuk menghitung elastisitas penawaran. Sama sebenarnya kayak elastisitas permintaan. Cuma bedanya ini kita ganti S. Ini ES. Elastisitas penawaran. Nah, ini penawaran ya. S itu penawaran atau supply ya. Nah, itu kenapa kalau penawaran itu ES, kalau permintaan itu ED. Karena D itu demand, permintaan, bahasa Inggrisnya. Nah, sebenarnya rumusnya masih sama. ES sama dengan delta Q dikali P. P-nya ini P1 ya. Terus ini juga Q-nya Q1. Gitu Sobat Belajar. Oke, next. Jadi, dalam hukum elastisitas, kita akan mengenal banyak-banyak kemungkinan nih yang akan terjadi dalam hukum elastisitas ini. Nah, ini salah satunya kita akan belajar apa itu elastis. Jadi, nanti kita akan mengenal ada elastis, inelastis, elastis uniter, inelastis sempurna. Di sini pengertiannya yaitu elastis menunjukkan bahwa persentase perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan lebih besar dari persentase perubahan harga. Kata kuncinya lebih besar. Jadi ini ED atau ES lebih dari 1 gitu. Nah, untuk rumusnya juga masih sama. ED delta Q per P, delta Q dikali P per delta P dikali Q. ES delta Q kali P dibagi delta P kali Q. Nah, ini ada gambar yang kakak sajikan. Ini contoh kurva permintaan elastis. ED-nya lebih dari 1. Gitu. Jadi kalau
Ini untuk kurva permintaannya dan ini untuk kurva penawaran. Kalau permintaan dia ke kiri, kalau penawaran dia dari bawah ke atas. Kalau permintaan ingat lagi dari atas ke bawah. Nah, kalau penawaran kebalikannya. Oke, kelihatan ya bedanya di sini. Untuk kurva permintaan dan kurva penawaran pada elastis gitu, pada keadaan elastis. Oke, next. Nah, di sini ada contoh kasus. Harga kaos di toko turun dari 20.000 menjadi 19.000. Nah, berarti di sini ini P1. Nah, yang ininya P2. Kemudian 200 ini Q1 dan 300 ini Q2. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. ED sama dengan delta Q dikali P dibagi delta P dikali Q. Delta Q-nya berarti kita hitung selisih antara Q2 dan Q1. Q2-nya 300, Q1-nya 200. 100 dikalikan P, ini P1 berarti 20.000. Kemudian dibagi delta P, berarti selisih dari P2 dikurang P1. P2-nya di sini ada 19.000 dan P1-nya 20.000. Dikurang hasilnya jadi minus 1.000 dikali Q1-nya di sini ada 200. Nah, ini kita bisa pakai perkalian silang ya, sobat belajar. Nah, ini habis sisa 2 dan jadi hasilnya ini minus 10. Nah, tanda minus ini kita abaikan. Jadi hasilnya ini sama dengan 10. Karena hasilnya lebih dari 1, makanya ED lebih dari 1, jadinya dia bersifat elastis. Nah, di sini ada contoh permintaan dan penawaran untuk kasus elastis nih. Ada gambar baju, ada gambar jaket, ada gambar sepatu. Jadi kebutuhan-kebutuhan ini termasuk ke kebutuhan sekunder gitu, yang bukan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok gitu. Makanya kakak memberikan contoh untuk kemungkinan elastis ini memakai barang-barang seperti ini, kebutuhan-kebutuhan sekunder. Oke, lanjut. Nah, tadi kita udah mengenal elastis, sekarang kita mengenal inelastis. Tadi di awal kakak udah kasih tahu ya, ada elastis, ada inelastis, ada elastis uniter. Oke. Kalau inelastis di sini menunjukkan bahwa persentase perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan lebih kecil. Kalau tadi di elastis lebih besar, ini lebih kecil. Inelastis berarti lebih kecil gitu. Nah, untuk rumus juga masih sama. Ini kakak bulatin ya. Ini untuk kata kuncinya ED atau ES kurang dari 1 karena dia lebih kecil. Makanya bersifat inelastis. Untuk rumusnya masih sama. ED sama dengan delta Q per P dibagi delta P dibagi delta P kali Q, kemudian untuk ES-nya juga sama. Nah, di sini ada gambar-gambar kurva permintaan elastisitas. Ini kakak jelaskan ya. Di sini elastisitas sempurna, yaitu kondisi di mana E sama dengan 0. Nah, di sini ada inelastis, kondisi di mana E kurang dari 1. Nah, kalau uniter, E sama dengan 1. Kalau elastis, E-nya lebih dari 1. Elastis sempurna, E-nya tidak terhingga. Nah, ini untuk bentuk-bentuk kurvanya. Kalau E sama dengan 0 untuk keadaan inelastis sempurna, dia vertikal ke atas. Tapi kalau elastis sempurna, inelastis ke atas, elastis ke samping. Gitu, horizontal. Selanjutnya, inelastis sama elastis. Nah, ini hampir mirip nih, sobat belajar. Inelastis sama elastis uniter. Cuman bedanya, elastis uniter ini dia lebih landai kurvanya.
Kalau untuk inelastis, dia lebih curam atau lebih tajam gitu. Bisa lihat ya perbedaannya. Oke, next. Nah, ini ada contoh kasus. Harga beras turun dari 4.000 menjadi 3.750 dan jumlah yang diminta naik dari 5.000 kg menjadi 5.100 kg. Nah, ini kita catat sebagai P1. Ini kita catat sebagai P2. Kemudian ini Q1. Ini kita catat sebagai Q2. Nah, gitu. ED sama dengan delta Q kali P dibagi delta P per Q. Delta P dikali Q. Sama dengan delta Q, kita lihat Q2 dikurang Q1, 5.100 dikurang 5.000, hasilnya 100. Dikalikan P, P1-nya ini ada 4.000, dibagi delta P, berarti selisih antara P2 dikurang P1. Ada selisihnya sebesar minus 250, dikalikan 5.000, 5.000 itu yaitu Q1-nya, nah ini 5.000 kg. Dapat hasilnya 0,32. Nah, 0,32 ini harusnya ini minus ya. Tapi karena di hukum elastisitas itu minus diabaikan, jadi semua angka yang minus itu kita ganti atau kita ubah ke dalam bentuk positif, kayak gitu. Nah, karena ini di bawah 1, hasilnya kan 0, sekian-sekian. Pokoknya kalau hasilnya 0, sekian-sekian atau bahkan angka desimal 1, 2, itu udah pasti dia inelastis karena kurang dari 1. Selanjutnya di sini ada contoh gambar. Nah, ini sobat belajar. Contoh gambar untuk kasus permintaan dan penawaran untuk inelastis. Nah, inelastis ini kita biasanya memberikan contoh itu dengan kehidupan nyata seperti barang nih, sembako atau 9 bahan pokok kayak gitu. Kenapa sih Kak kok sembako yang jadi contoh untuk kasus inelastis? Karena logikanya gini, atau misalkan simpelnya gini ya sobat belajar, ketika harga sembako naik, permintaan tetap aja nggak akan berkurang. Kenapa? Karena semua orang atau hampir seluruh lapisan masyarakat itu pasti membutuhkan sembako untuk kelangsungan hidupnya, untuk makan ya kan. Nggak mungkin nggak ada beras, nggak mungkin nggak ada minyak kayak gitu. Jadi berapapun jumlah atau berapapun harga sembako, meskipun dia naik atau turun, ya udah permintaannya tidak akan mempengaruhi gitu. Nah, selanjutnya di sini ada elastis uniter. Apaan sih tuh gitu. Nah, ini tadi gambar hampir mirip seperti tadi, tapi kalau tadi kita lihat kurva permintaan, sekarang ini ada kurva penawaran. Nah, sebelum lihat ke kurva ini, coba kita lihat penjelasannya. Keadaan ini terjadi bila kurva penawaran atau permintaan membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu horizontal maupun dengan sumbu vertikal. Pada keadaan ini, persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan atau diminta benar-benar sama dengan persentase perubahan harganya. Gitu untuk elastis uniter. Karena elastis uniter ini kan E sama dengan 1. Jadi, berapapun jumlah barangnya, jumlah harga barang mau naik atau mau turun, ya nggak akan mempengaruhi gitu. Hampir mirip hukumnya sama yang tadi, yang inelastis. Nah, di sini ada nih ya, kakak buletin keywordnya sobat belajar di rumah. ED atau ES sama dengan 1. Jadi kalau yang sama dengan 1 udah pasti uniter. Uniter itu kata lainnya satuan. Satuan. 1 berarti E sama dengan 1. Gitu sobat belajar, biar mudah gitu ngingetnya. Nah, kalau tadi kita ngelihat kurva permintaan, sekarang kita melihat kurva penawaran untuk hukum elastisitas. Sebenarnya sama kayak tadi, tapi yang ngebedainnya nih, garis ini. Kalau permintaan dia ke sini, kalau tadi penawaran garisnya begini. Nah, ini kalau penawaran begini. Permintaan, sorry. Nah, penawaran ini. Jadi ngebedain garis ininya nih.
gitu. Dan ini ditulisnya D, demand atau permintaan. Oke, next. Nah, di sini ada contohnya juga, contoh kasus untuk elastis uniter. Harga televisi turun dari 3 juta. Nah, ini kita tulis di sini 3 jutanya itu P1, 2.400.000 kita tulis P2. Nah, ini 6.000-nya Q1, 7.200-nya Q2. Nah, rumusnya seperti ini. ED sama dengan delta Q dikali P dibagi delta P kali Q. Delta Q kita lihat, selisih antara Q2 dikurang Q1. Q2-nya 7.200 dikurangi sama Q1-nya 6.000. Jadinya 1.200 dikalikan sama P1. P1-nya 3 juta. Kemudian dibagi delta P-nya, P2 dikurang P1, kita lihat P2-nya 2.400.000 dan P1-nya 3 juta. Minus 600.000. Dikalikan 600, hasilnya minus 1. Lagi-lagi di hukum elastisitas ini, angka minus kita abaikan. Jadinya kita ubah ke positif, jadinya sama dengan 1. Karena ED sama dengan 1, elastis uniter. Nah, di sini ada gambar untuk contoh permintaan dan penawaran untuk elastis uniter. Kenapa kakak kasih gambar barang-barang elektronik nih ya? Gitu. Nah, di sini bedanya tadi kalau misalkan sembako, ketika harga barang itu naik, harga barang sembako itu naik, nggak akan mempengaruhi permintaan dari konsumen. Karena sembako itu merupakan hal yang pokok yang harus konsumen punya. Sementara kalau elektronik kan mempengaruhi. Jadi ketika harga elektronik naik, kita cenderung buat akhirnya mikir, nggak mau beli deh, nanti aja tunggu harganya turun. Contohnya ketika sobat belajar beli smartphone. Nah, pasti kan biasanya nunggu yang kalau ada promo-promo cashback ya. Jadi itu kenapa akhirnya kakak kasih gambar atau kakak kasih contoh barang-barang elektronik. Karena seperti itu. Ketika harga elektronik itu naik, permintaan itu cenderung ikut berubah juga. Karena pasti konsumen memikirkan atau cenderung berpikir kalau harga-harga elektronik mahal, ntar aja deh belinya. Gitu sobat belajar. Nah, selanjutnya di sini ada elastis tak terhingga. Penawaran atau permintaan berubah dengan jumlah yang tak terhingga karena perubahan harga yang sangat kecil saja. Nah, di sini ED atau ES-nya sama dengan tak terhingga atau infinity. Ini lambangnya kayak gini. Rumusnya juga masih sama. ED sama dengan delta Q dikali P dibagi delta P dikali Q dan ES-nya juga sama. Nah, di sini ada contoh yaitu minyak bumi. Kenapa minyak bumi? Minyak bumi ini kan merupakan sektor penting di kehidupan masyarakat gitu. Nah, contoh lainnya mungkin bisa seperti harga listrik atau harga PDAM kayak gitu. Nah, itu kan merupakan sektor-sektor penting yang akhirnya masyarakat tuh pasti butuh gitu, selain dari kebutuhan pokok yang tadi sembako ya. Karena untuk minyak bumi, terus PDAM dan listrik tadi itu merupakan perusahaan-perusahaannya kan perusahaan-perusahaan monopoli yang dia tidak ada barang komplementernya, barang substitusinya, nggak ada barang pengganti gitu. Jadi makanya minyak bumi ini merupakan salah satu contoh permintaan dan penawaran untuk elastisitas tak terhingga. Nah, yang terakhir nih, inelastis sempurna. Dalam hal ini, permintaan atau penawaran sama sekali tidak peka terhadap perubahan harga. Perubahan harga sebesar berapapun tidak akan menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta atau ditawarkan. Nah, di sini rumusnya ED atau ES sama dengan 0. Kalau uniter sama dengan 1, kalau ini sempurna sama dengan 0 gitu. Jadi kita ingat, sempurna itu 0. Itu rumusnya juga masih sama seperti yang tadi. Nah, untuk contoh dari elastis sempurna ini biasanya tuh dia meliputi contohnya garam. Nah, kenapa garam, Kak? Garam itu kan merupakan
apa ya, suatu barang yang bisa diproduksi menggunakan langsung sumber daya alam yang ada gitu. Garam diproduksi langsung dari air laut. Nah biasanya untuk sumber daya alam itu dia masuk ke inelastis sempurna karena sama sekali nggak peka terhadap perubahan harga. Ya udah, mau harganya naik atau mau turun nggak akan ngaruhin apa-apa, tetap aja kan orang butuh sumber daya alam gitu. Nah, tadi udah sama-sama nih kita lihat atau kita belajar bareng tentang materinya. Selanjutnya nih ada soal. Jadi, nomor 1. Elastisitas permintaan adalah elastisitas yang mengukur A. Perubahan barang diminta akibat perubahan harga. B. Perubahan barang diminta akibat perubahan barang substitusi. Yang C. Perubahan barang diminta akibat perubahan barang komplementer. Yang D. Perubahan barang diminta akibat perubahan selera. Dan yang E. Perubahan barang diminta akibat perubahan pendapatan. Jawabannya yang A. Karena pengertian dari elastisitas permintaan yaitu pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap harga barang. Nah, Kak, kenapa enggak barang substitusi dan kenapa enggak barang komplementer atau selera atau pendapatan? Nah, ini substitusi ya, coba Kakak jelasin di sini. Mungkin beberapa sobat belajar ada yang masih awam gitu sama istilah substitusi dan komplementer. Jadi substitusi itu yaitu barang pengganti. Nah, kalau komplementer ini barang pendukung. Contohnya apa, Kak? Substitusi misalkan barang pengganti dalam artian ketika akhirnya kita mau makan ini, biasa kan masyarakat Indonesia itu makannya nasi ya. Nasi itu terbuat dari beras. Nah, kalau nggak ada nasi, bisa diganti barang penggantinya misalkan pakai sagu atau pakai jagung yang sama-sama karbohidrat dan mengenyangkan. Nah, gitu sobat belajar, ini contoh dari substitusi. Kalau komplementer, Kak, komplementer ini kan dia statusnya pendukung gitu. Jadi misalkan Kakak kasih ilustrasi, kalian pasti kalau pakai sepatu itu pasti pakai kaos kaki juga kan. Nah, kaos kaki itu merupakan komplementer dari sepatu, dia mendukung atau penambah gitu untuk si sepatu. Nah, contoh lagi komplementer itu kasusnya baju dan celana. Kalian kalau pakai baju pasti pakai celana, dan celana itu merupakan barang komplementer dari si baju, kayak gitu. Ingat ya, substitusi barang pengganti, kalau komplementer itu barang pendukung. Berarti dia mendukung, karena kalau salah satu itu nggak ada, itu kayaknya hampir bisa dikatakan nggak mungkin gitu. Kayak tadi sepatu sama kaos kaki, baju sama celana gitu. Selanjutnya nomor 2, barang yang memiliki koefisien elastisitas lebih besar dari 1 dikenal dengan A. Inelastis sempurna. B. Elastis sempurna. C. Elastis. D. Inelastis. Dan E. Elastis tak terhingga. Jawabannya apa? Singkat kan pasti? Ya, jawabannya yang C. Elastis. Nih ya, kalau inelastis itu E-nya kurang dari 1. Kalau elastis tak terhingga, E sama dengan infinity. Elastis sempurna, E sama dengan 0. Inelastis sempurna, E sama dengan 1. Nah gitu. Selanjutnya nomor 3. Contoh jenis barang yang umumnya memiliki koefisien elastisitas permintaan kurang dari 1 adalah, nah ini yang tadi ya udah kita lihat, ini kan dia kurang dari 1 berarti inelastis. A. Kertas. B. Bensin. C. Garam. D. Bawang merah. Dan E. Barang kebutuhan pokok. Jawabannya yang E. Barang kebutuhan pokok. Kenapa barang kebutuhan pokok, Kak?
Nah ini, koefisien elastis permintaan yang nilainya kurang dari 1 disebutkan permintaan atau penawaran bersifat inelastis. Kurang dari 1. Nah, persentase perubahan itu biasanya terjadi pada produk barang atau jasa kebutuhan sehari-hari. Sebab barang tersebut dibutuhkan dalam kondisi harga seperti apapun. Yang tadi kakak bilang. Jadi mau dia naik, mau turun, tetap aja permintaannya tetap segitu. Karena barang-barang kebutuhan pokok itu kan harus dimiliki atau barang tersebut dibutuhkan dalam kondisi harga seperti apapun gitu. Contohnya pasti ibu kalian kalau ada harga beras naik, nggak terus tiba-tiba nggak jadi beli beras kan, nanti makannya pakai apa gitu. Jadi pasti sobat belajar udah paham lah ya tentang kenapa barang kebutuhan pokok ini sebagai contoh dari elastisitas untuk yang permintaan kurang dari 1 atau inelastis. Selanjutnya, nomor 4. Penawaran suatu barang berbentuk inelastis sempurna karena jumlahnya tidak akan pernah bertambah. Bila permintaannya terus bertambah, maka harga akan naik dari waktu ke waktu. Ini merupakan pembentukan harga pada faktor produksi, yang A, sumber daya alam, B, modal, C, keahlian, D, tenaga kerja, dan yang E, kewirausahaan. Coba, jawabannya apa ya? Jawabannya ada sumber daya alam. Kenapa sih kak sumber daya alam nih penjelasannya? Pada kondisi ini, perubahan harga tidak memengaruhi jumlah produk yang diminta. Artinya berapapun harga yang ditawarkan, kuantitas produk barang atau jasa tetap tidak berubah. Hampir mirip sama kebutuhan pokok. Bedanya, kalau sumber daya alam, ya gak bakal ngaruhin apa-apa gitu. Jadi, kuantitasnya tuh gak akan berubah dan misalkan harganya naik. Harga bensin gitu contoh. Harga bensin itu misalkan pertalit yang tadinya 9.000 jadi 10.000. Nah, kuantitas produknya itu nggak akan berkurang gitu. Selanjutnya, nah ini ada soal hitung-hitungan sahabat belajar. Berikut data perubahan jumlah barang yang diminta dan perubahan harga. Harganya 15.000, ini P1. Kita tulis ya, ini P1, ini P2, ini Q1, ini Q2. Dari data di atas, koefisien elastisitas permintaan adalah berapa ya? Jangan lupa pakai rumus yang ini. Sama dengan delta Q dikali P per delta P dikali Q. Pakai rumus ini. Oke, coba kita next. Berapa ya jawabannya ya? Jawabannya 3. Nah, ini penjelasannya nih. Gitu. Delta Q. Coba kita lihat ya. Di sini, ini sebenarnya cuma dibalik aja sih. P per Q dikali delta Q per delta P. Nah, ini P1-nya 15.000. Nih ya, 15.000. Kemudian, Q-nya, Q1-nya 800 unit. Dikalikan selisih dari Q2 dikurangi 1. 1.200 kurang 800. Nah ini terus dibagi delta P-nya 12.500 dikurang 15.000. P2 dikurang P1. Hasilnya E sama dengan 15.000 dikali 800 dibagi 800 dikalikan 400 per min 2.500. Hasilnya 6 per min 2. Jawabannya min 3. Sekali lagi, karena dihukum elastisitas itu negatif harus dihilangin, berarti kita anggap atau kita ubah ke positif. Jadi hasilnya 3. Negatifnya diabaikan. Gitu, makanya kenapa jawabannya 3. Oke, next. Nah ini, pada saat harga barang 3.200.000, jumlah barang yang diminta 80 unit. Ya, kita tulis. Berarti di sini P1-nya 3.200.000. Kemudian P2 4 juta. Q1 80. Q2 40. Nah, penyelesaiannya gimana sih nih sobat belajar? Yuk kita sama-sama hitung ya, coba. Pakai rumus yang E sama dengan
delta Q, delta P, kita kalikan P, kita kalikan Q. Gitu. Delta Q-nya, Q2 dikurang Q1, berarti 40. P1-nya 3.200.000. Selanjutnya delta P, P2 dikurang P1, 4 juta dikurangi sama 3.200.000. 800 dikali Q1-nya 80. Nah ini kita coret 2. Oke, lihat jawabannya berapa ya? Nah ini jawabannya 2. Ini 80 dikurang min 40 dikurang dibagi 80, hasilnya min 3.200.000 dibagi 1.600.000, hasilnya minus 2. Ingat sekali lagi, di hukum elastisitas itu negatifnya semua dihilangkan, maka hasil terakhirnya 2. Nah, ini gimana nih latihan tentang elastisitas? Biasanya materi elastisitas di UTBK itu ya berkisar 5 soal. Gabungan, ada teori dan ada hitungan seperti tadi yang kakak jelasin. Mudah kan hitungannya? Nah, jadi ingat-ingat lagi, hukum elastisitas itu kita anggap sebagai hukum karet nih, sobat belajar. Karet kalau kita semakin tarik, dia semakin elastis. Nah, coba kakak review ulang ya di sini. Elastisitas itu dibagi menjadi 2, ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Kemudian, dalam hukum elastisitas itu ada beberapa kemungkinan nih. Kemungkinannya yaitu, jika E lebih dari 1, maka elastis. Jika E kurang dari 1, inelastis. E sama dengan 1 elastis uniter atau satuan. Terus elastis tak terhingga jika E sama dengan infinity. Kemudian inelastis sempurna kalau E sama dengan 0. Gitu. Jadi dari beberapa kemungkinan itu kemudian diingat-ingat lagi contoh-contohnya. Kalau elastis itu kita ibaratkan atau kita kasih contoh biar ada bayangan. Elastis itu misalkan kebutuhan-kebutuhan sekunder kayak baju atau jaket kayak gitu. Kemudian kalau di inelastis kita kasih contohnya itu kebutuhan-kebutuhan pokok kayak 9 bahan pokok, beras, minyak dan lain-lain. Kemudian kalau elastis uniter yang E sama dengan 1 itu tadi contohnya yaitu jika diberikan contohnya itu berupa barang elektronik kayak gitu. Nah, dari beberapa contoh itu bisa jadi bayangan kan ke teman-teman kalau nanti sobat belajar menghadapi soal-soal UTBK dan ngebedain apa ya elastis sama inelastis gitu. Gimana materinya dan latihan soalnya mudah kan? Jadi kakak harap setelah kita membahas materi tadi dan latihan begini nih, sebenarnya rumusnya mudah. Dan perlunya tuh kalian tuh perlu teliti aja gitu untuk membedain Q1-nya mana, P1-nya mana. Karena kadang banyak nih siswa-siswa yang suka teledor saat baca soal dan ketukar antara Q1 dan P1 atau P2 dan P1-nya gitu. Karena kadang ada beberapa soal UTBK itu yang mengecoh, yaitu tujuannya untuk melatih fokus atau ketelitian teman-teman. Nah, biar fokus tadi kita sobat belajar juga harus memanfaatkan manajemen waktu yang tadi kakak sampaikan di awal. Itu juga salah satu cara biar sobat belajar fokus dan disiplin terhadap belajar. Oke sobat belajar, nah di masa teknologi yang semakin canggih ini, pasti kan sobat belajar jadi mudah nih untuk memanfaatkan segala teknologi yang ada. Bisa pakai gadget buat belajar, bisa pakai laptop, atau bisa pakai tablet yang lain-lain. Jadi nggak ada alasan buat sobat belajar nggak belajar, apalagi di masa-masa menjelang UTBK. Kalian bisa browsing soal kan di internet. Nah, sobat belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.